Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kita Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Faslun utawi iki ku ana fasal siji. Fi furudil wudu'i ing dalem mertelaake pira-pira kefarduane wudu. Fasal menjelaskan tentang kefarduan wudu dan juga sunah-sunahnya. Ai wa sunanihi. Ini berarti pertanda ada pembuangan huruf wawu atof besertaan dengan lafaz yang diatofkan. Pasal menjelaskan kefarduan wudu dan kesunahan-kesunahannya, karena nanti realitanya memang Kiai Musannaf menyebutkan kesunahan wudu tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa wudu itu merupakan awal dari maqasid toharoh, dari tujuan bersuci. Dia didahulukan dari maqasid yang lain seperti tayamum, istinja, dan lain sebagainya, karena memang paling banyak digunakan. Wudu ini difardukan besertaan sholat pada waktu malam Lailatul Isra. Namun pelaksanaannya ini telah mendahului daripada difardukannya wudu pada waktu malam Lailatul Isra. Karena apa? Karena Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril sebelum malam Lailatul Isra, maksudnya pada awal-awal Nabi diutus menjadi Nabi. Kemudian Nabi diajarkan wudu dan sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Berarti kefarduan wudu ini pada waktu malam Lailatul Isra, tapi Nabi telah melaksanakannya sebelum itu. Wudu kemudian sholat 2 rakaat. Dan ini merupakan syariat al-qadimah, artinya syariat nabi-nabi terdahulu. Ada hadis mengatakan hada wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Ini adalah wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Kita lanjutkan. Wa huwa utai wudu bidomil wawi kelawan domah wawune fil asyari ing dalam kaul masyhur iku ismun aran lil fi'li kedue penggawean. Wudu dengan mendomah wawunya, berarti wawu ini dari kata al wudu ini dengan didomah, menurut pendapat yang masyhur adalah nama bagi sebuah pekerjaan. Maksudnya pekerjaan ini adalah allati wa istimalul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Maksudnya pekerjaan ini adalah allati wa istimalul ma', yakni menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu yang diawali dengan niat. Berarti namanya wudu dengan domah wawunya adalah nama sebuah pekerjaan, yakni menggunakan air pada anggota-anggota khusus yang diawali dengan sebuah niat. Anggota khusus itu seperti tangan, muka, dan sebagainya. Ini ada hikmahnya seperti yang diungkapkan dalam syarah Bajurinya. Wa hikmatuh tisosil wudu'i bihadal a'dha'i. Hikmah ditertentukannya wudu dengan anggota-anggota ini, artinya muka, tangan, rambut, kaki. Kamakila kaya oleh dan ngendikake opo anak Adam alaihi salam, bahwa Nabi Adam alaihi salam tawajjaha, ini menghadapkan mukanya pada pohon larangan dengan menggunakan wajahnya, menghadapkan wajahnya pada pohon larangan atau pohon khuldi, ya, buah khuldi. Watana wala minha biyadihi, kemudian mengambil pohon larangan tersebut, artinya buahnya, dengan menggunakan tangannya. Wa kana qad wada'a yadahu ala ra'sihi, dan Nabi Adam meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa masya ilaiha birijlihi, dan Nabi Adam melangkahkan kakinya menuju pohon tersebut dengan menggunakan kakinya. Fa amara bitadhiri hadil a'dha, maka Nabi Adam diperintahkan untuk mensucikan anggota-anggota tersebut. Ini adalah hikmah ditertentukannya wudu dengan menggunakan anggota-anggota yang telah diketahui. Kemudian selanjutnya saya ulangi bahwa wudu dengan mendomah wawunya menurut pendapat yang masyhur adalah nama bagi sebuah pekerjaan. Wudu itu adalah isim masdar, ya, bukan masdar. Ini perbedaannya apa isim masdar dengan masdar? Ini seperti yang dalam kajian ilmu sorofnya sedikit saya bahas di sini. Kalau masdar itu adalah sebuah isim yang menunjukkan sebuah pekerjaan tanpa ada sebuah zaman, yang mana
lafat masdar itu mencakup lafat fiilnya, berarti genep fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kata fa'lan ya, fa'lan ini berarti kan mencakup daripada lafat fiilnya, ada fa fiil, ngain fiil, dan lam fiil, semuanya ada genap, namanya masdar. Kalaupun toh ada pembuangan pasti ada gantinya. Contoh wa'ada yaitu iddatan ya. Iddatan ini berarti fa fiilnya dibuang, yakni berupa wawu, iddatan. Wa'ada berarti kan fa fiilnya wawu, kemudian dibuang, ini diganti dengan ta. Ini namanya masdar. Masdar adalah isim yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang sepi dari sebuah zaman yang mencakup terhadap lafat-lafat fiilnya. Tapi kalau isim masdar ini adalah isim yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang sepi dari zaman tapi tidak mencakup dari lafat-lafat fiilnya, dan kalau dibuang ini tidak diganti. Contoh seperti lafat wudu'un. Ini kias masdarnya mestinya tawaddu'an, at-tawaddu biwasni at-takalum. Tawaddu'a li'anal fi'la iku tawaddu. Tawaddu'a ya tawaddu'u, mestinya tawaddu'an, seperti itu mestinya. Tapi ini tidak seperti itu. Tawaddu'a ya tawaddu'u wudu'an. Nah, inilah namanya isim masdar. Berarti ada pembuangan taknya tapi tidak ada penggantian. Ini namanya isim masdar. Berarti wudu ini adalah isim masdar. Kemudian kalau ditomah wawunya menurut pendapat yang masyhur adalah nama bagi sebuah pekerjaan. Wa huwa utai wudu bidomil wawi iku al muradu perkara kang den karepake guna ing dalem kene-kene bab. Wudu dengan mendomah wawunya adalah yang diharapkan di dalam bab ini. Wa bi fatil wawilan kelawan fathai wawu iku ismun aran lima kedue perkara yutawadu kang den gawe wudu apa bihima. Sedangkan kata wadu berarti dengan menfathah wawunya adalah nama bagi perkara yang digunakan untuk berwudu. Artinya setiap perkara yang disiapkan untuk berwudu, seperti halnya air yang berada pada kendi dan semisalnya. Ai lima yu'atu wa yuhayya'u lil wudu bih kalma'il ladzi fil ibrid, seperti air yang berada pada kendi. Kita lanjutkan. Wa istamilu lan mengku opal awalu kang awal ala furudin ing ngatasi pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunnah. Untuk yang berawal yakni al wudu ini mencakup terhadap fardu-fardunya wudu dan kesunahannya wudu seperti yang dijelaskan di awal bab tadi. Oke, kita lanjutkan. Wa dzakar lan nutur sapa al musannif ki musannif al furud ing pira-pira fardu fi qaulihi kelawan dawe ke musannif. Fa-nya ini huruf jar fi ini bermakna ba. Fi qaulihi kelawan dawe musannif berpane dawuh wa furudul wudu'i utai pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira suci-wici. Kemudian ke musannif menjelaskan tentang kefarduan wudu dengan ungkapan beliau fardu-fardunya wudu ini ada 6 perkara. Ahaduha utawi salah sijine sitatu asya iku aniyatu niat. Yang pertama dari kefarduan wudu adalah niat. Apa niat itu? Wa hakikatuha utawi hakikate niat syar'an ing dalam syara'i iku qasdu syai'i najo suwiji-wiji muqtarin lan hale kang den barengi bi fi'lihi lan penggaweane syai'. Hakikat dari niat secara syariat adalah menyengaja sesuatu yang besertaan dengan pekerjaannya. Ini adalah niat. Kalau kita melihat dari kaluhunya, fahikikotuha lugotan mutlakul qasdi. Yang namanya niat itu secara hakikat bahasanya adalah penting pokok ada sebuah penyengajaan, baik besertaan dengan pekerjaannya ataupun tidak, mutlak pokoknya. Sedangkan secara syariat sesuai dengan takrif yang telah disajikan oleh Kiai Musonef, yakni menyengaja sesuatu yang besertaan dengan pekerjaannya. Hukum niat ini secara umum adalah wajib, terus terkadang disunahkan seperti niat mewudukan pada kasus memandikan mayit.
Kemudian tempatnya niat adalah di hati, namun disunahkan untuk mengucapkan untuk liyusa'ida lisanul qalba, agar lisan dapat membantu hati. Waktu daripada niat adalah awal dari ibadah, kecuali di dalam kasus puasa. Maka niat pada kasusnya puasa ini lebih didahulukan dari puasa tersebut, karena puasa itu kan awalnya terbitnya fajar, sedangkan ketika kita niat ini wajib diinapkan sebelum terbitnya fajar. Alasannya li usri muraqabatil fajri, karena sulitnya untuk meneliti terbitnya fajar. Wasoheh anahu azmun koma makoma niat. Pendapat yang soheh mengatakan bahwa niat puasa ini namanya adalah azm, yang ditempatkan pada tempat posisi niat. Terus caranya niat ini tahtalifu bikhtilafil manwi kasolati wasomi wahakada. Sedangkan caranya niat ini akan berbeda-beda sesuai dengan yang diniati. Sholat bagaimana, puasa bagaimana, dan seterusnya sesuai dengan yang diniati akan berbeda-beda. Syaratnya niat harus Islam, tamyiz, mengetahui apa yang diniati, dan harus mantap. Kalau umpama ada orang niat nawaitul wudu'a insyaallah, saya niat berwudu insyaallah, maka tidak sah. Tidak sah ingkoso ta'at ta'lik au atlako, kalau dia itu tujuannya adalah untuk menggantungkan wudu tersebut atau dia memutlakannya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk tabaruk au anakula syai'in waqi'un bimasyiatillah, atau segala sesuatu ini terjadi dengan kehendak Allah, maka hukumnya sah. Berarti tergantung niatnya ya. Terus syarat selanjutnya dari wudu adamul ityan biha bima yunafiha, tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan niat wudu tersebut. Bi ayastahibaha hukman, dengan gambaran seseorang tersebut ini melanggengkan niat secara hukum. Terus maksudnya wa maksuduha, maksud dari niat adalah membedakan ibadah daripada adat, au pangkat dari ibadah satu dengan yang lainnya, membedakan derajat ibadah satu dengan yang lainnya. Ini tujuan daripada niat. Wal awal ini ada contohnya ya. Kata mizi ghusil janabat an ghusil tabarut, seperti halnya membedakan mandi janabat dengan mandi hanya untuk agar badannya segar. Ini bedanya hanya dengan niat. Wasani seperti tamyiz ghusil wajib min ghusil mandub. Yang kedua, ini yang derajat ini contohnya ya, membedakan mandi yang wajib dengan mandi yang sunnah, ini agar beda derajat satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan. Saya ulangi dulu. Hakikat niat secara syariat adalah menyengaja sesuatu yang bersertaan dengan pekerjaannya. Fa in tarakha mongko lamun dadi keri apa fi'lun anhu saking kostuse sumia mengko den aran apa fi'lun asman ing azam. Ketika adanya pekerjaan tersebut ini tidak bersertaan dengan niatnya, maka dinamakan dengan azm. Artinya begini, ketika ada seseorang ini punya niat tapi tidak bersertaan dengan pekerjaannya, maka itu dinamakan azm. Ya kalau kita biasanya secara umumnya orang azm itu ya dikatakan niat itu, maka dikatakan dalam bajurinya wasumia dalikal kostu azman wa kasiran mayut laku alaihi niat, dan banyak sekali azm itu diungkapkan dengan niat. Semama sampean mengatakan saya punya niat besok kalau seperti ini akan melaksanakan seperti ini, itu sebenarnya kan azm, tapi secara umum itu juga digunakan sebagai ungkapan sebuah niat. Padahal secara hakikatnya yang namanya niat ini harus bersertaan langsung dengan pekerjaannya. Watakunulan ono opo aniyatu niat iku inda qasli awali juz'in, ing dalam nalikane basuh awali juz minal wajhi saking wajah. Adanya niat ini harus dilaksanakan ketika membasuh awal bagian dari wajah. Wajah itu kan ada bagiannya, ada panjangnya, ada lebarnya, itu sudah ada sendiri kriteria wajah itu sendiri. Maka bagian wajah
manapun yang Anda basuh pertama kali, maka disitulah niat diletakkan. Ai muktarinatan tegese kang den barengake bidalikal jus iklan mengkono-mengkono jus labi jami iki ora sekabehane wajah walabi malan ora kelaman perkara koplo ing dalam sadurunge wajah walabi malan ora kelaman perkara bak tahu ing dalam sakwise wajah. Niat ini harus bersertaan dengan awal jus dari wajah, tidak pada seluruh wajah, dan tidak pada sebelum membasuh wajah, dan juga tidak setelah membasuh wajah. Jadi ketika awal membasuh wajah, bukan keseluruhan wajah, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Maksudnya tidak seluruh wajah itu ailayustarotu antakuna muktarinatan bijami iki, tidak disyaratkan adanya niat harus bersertaan dengan seluruh basuhan wajah. Sehingga walau azabat ba'da korniha bi awali juz'in minhu lam yaturro, ketika niat itu hilang setelah membarengkan dengan basuhan awal juz, dengan basuhan bagian dari wajah, maka tidaklah masalah. Berarti setelah membasuh, membasuh bagian atas wajah dengan niat, setelah membasuh bagian wajah, terus membasuh bagian bawah kanan kiri wajah tanpa ada niat, artinya niat sudah lenyap dari hatinya, maka itu sudah tidak masalah. Artinya tidak perlu melanggengkan niat tersebut sampai membasuh seluruh wajah. Alasannya dicukupkan dengan jus dari wajah tersebut. Kita lanjutkan. Bayan mimangko niat sapa al mutawati wong kang wudu indako selima ing dalam basuh perkara bukira kang wis den tutur apa ma rafa hadasin ing ngilangi hadas. Maka orang yang berwudu berniat ketika membasuh perkara yang telah disebutkan untuk menghilangkan hadas min ahdasihi sanging pira-pira hadasi wong. Artinya seperti ini, ketika berkumpul hadas-hadas pada diri seseorang seperti hadas tidur, hadas baul, hadas menyentuh wanita lain, kemudian dia berniat salah satunya, maka ini sudah mencukupi. Artinya ditakyin ya, ditakyin. Mas sampean mengatakan nawaitul wudu'a li rafi hadasil baul, maka itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika sampean itu berniat menghilangkan sebuah hadas yang sampean tidak mengerjakan. Ka'an bala walam yanmi wanawa rafal hadasin naum, seperti sampean itu hadasnya adalah kencing namun tidak tidur, tapi sampean berniat untuk menghilangkan hadas tidur. Maka kalau dia itu keliru maka nggak masalah, sah. Tapi kalau dia sengaja maka hukumnya tidak sah. Awiyan wi utoniat sapa wong istibahata muftakirin ing amrih den wenangake perkara kang den butuhake ila wuduin maring wudu. Contohnya seperti sholat, sujud tilawah, khutbah dan lain sebagainya. Berarti niatnya kalau kita lafadzkan umpama nawaitu istibahata muftakirin ila wuduin, ini boleh. Atau dia berniat istibahahnya ini ditentukan. Contohnya nawaitu istibahata sholat, saya berniat agar diperbolehkan sholat, saya berniat untuk boleh sujud tilawah dan lain sebagainya, ini diperbolehkan. Wa mahalu niatul istibahah fi ghairil mujaddad kama taqaddama tanbih alaih. Niat dengan kata istibahah ini di selain wudu yang diperbaharui. Kalau di wudu yang diperbaharui ini tidak mencukupi, tidak mendapatkan kesunahan. Awiyan miutoniat sapa wong fardhul wudu ing kefarduane wudu awil wudu autai wudu faqat hale beloko, atau seseorang itu berniat dengan fardhul wudu, nawaitu fardhul wudu'i, begitu saja boleh. Atau hanya nawaitul wudu'a, begitu saja boleh. Karena apa kok niat wudu saja itu boleh? Karena wudu itu adalah ibadah yang tidak ada yang menyamai. Oleh karenanya hukumnya diperbolehkan, beda dengan mandi. Kalau mandi itu kan sebuah rutinitas yang dilakukan oleh orang yang beribadah ataupun tidak, hingga
Kalau ada orang mandi besar kok niatnya nawaitul husla begitu saja, maka tidak cukup. Tidak cukup. Alasannya li'anal wudu ini ya, dalam bajurinya li'al wudu'a layakunu ila ibadah, karena wudu ini tidak ada kecuali ibadah. Kalau mandi yakunu ibadatan wa adatan, kalau mandi ada yang ibadah dan ada yang hanya kebiasaan saja. Awito harota atau niat sesuci anil hadasi sanging hadas, atau orang itu berniat untuk bersuci dari hadas. Fa'ilam yakul mongko lamun orang ucap sapa wong anil hadas sanging hadas, lam yasiha mongko rasa apa niat, berarti dia mengatakan nawaitu toharota, seperti itu saja, maka tidak cukup, harus ditambahi anil hadas. Karena kalau alasannya lihat li'anna toharota lugotan mutlakun nadofah, karena toharo itu secara bahasa ini ya mutlaknya bersih. Orang mandi itu juga pengen bersih, orang wudhu itu juga membasuh muka, tujuannya untuk membersihkan muka juga bisa, maka perlu ada pengkoyitan menghilangkan hadas. Wa idana wulan ing dalam nalikane niat sapa wong ma ing perkara yuk tabaru kang wis den wilang-wilang apa mak min hadil niati saking iki niat wasaro kalan nyekutake sapa wong mak aku sertane niat tanadufin ing niat bebersih au tabarutin untuk amrih adem soha mongko sah apa wudune wong. Ketika seseorang itu sudah berniat dengan niat-niat yang telah disebutkan, kemudian niat tersebut dibarengi dengan niat untuk membersihkan diri atau agar tubuhnya segar, maka wudunya sah. Bihilafima ini kalau wasaroka ma'ahu. Bihilafi ma idza ghafala an niyatil wudu'i wa nawa tabarutan aw tanatufan fa innahu la yasihu. Berbeda ketika kasusnya ini seperti yang saya katakan tadi, ketika dia lupa dari niat wudu, niatnya hanya ingin seger saja atau ingin bersih saja, maka hukumnya tidak sah. Li anna dzalika sharifun aninis niat, karena hal itu namanya adalah memalingkan dari niat yang telah ada. Walaisa mustasiban lah hukman, dan ini tidak dinamakan dengan melanggengkan niat secara hukum. Kemudian qaluhu soha wudu'uhu aili anakulan minatanatufi wa tabaruti hasilun wa ilam yanbiki, karena setiap satu dari tanatuf dan tabarut tadi, yakni pengen bersih dan pengen segar, ini bisa dihasilkan walaupun tidak diniati. Seperti ketika ada orang berniat sholat besertaan dengan niat agar tidak hutang, maka hukumnya sah, karena menolak agar tidak hutang ini bisa dihasilkan walaupun dia tidak berniat. Ya mana mungkin orang sholat dia berhutang kan. Wada binisbati lisihah, dan ini tadi yang kita bahas masalah menyekutukan niat, ini hanya di dalam permasalahan sah atau tidak. Jadi umpama ada orang berniat wudu disertai dengan niat agar bersih, ini hukumnya sah, tapi hanya masalah sah saja. Wa amma bin nisbati lisawab, adapun kalau kita menisbatkan hal tersebut pada masalah pahalanya, maka kita lihat kaidah dari Imam Ghazali. Faqatih taro al-Ghazali fi ma idza syaraka fil ibadati ghairuha. Imam Ghazali mengatakan ketika ada orang menyekutukan ibadah, niat ibadah dengan selainnya, seperti hanya berdagang dengan haji, u'tubiro al-fa'isu alal amal, maka kita lihat dulu motivasi amal yang dilakukan ini lebih besar mana. Fa'ingkana al-qasdu ad-dunyawi wa al-aglab lam yakun lahu ajrun. Kalau motivasi yang terbesar ini adalah masalah dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau memang ada orang haji pengen sekaligus berdagang, maka tinggal motivasi terbesarnya apa. Kalau motivasi terbesarnya adalah untuk berdagang, maka dia tidak mendapatkan pahala. Fa'ingkana al-qasdi ad-dini huwa al-aglab kana lahu biqadrihi minal ajri. Kalau umpama tujuan agamanya ini lebih besar, tujuan beribadahnya ini lebih besar, maka dia akan mendapatkan pahala dengan kadar besarnya motivasi agama itu. Wa in tasawaya tasakoto.
Maka kalau umpama niatnya sama antara tijarah dan haji ini kok 50-50, 50%, 50%, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Cara bahasa Jawa ini ya pakpuk, pakpuk, tidak akan mendapatkan pahala. Wahtaro sapa Ibnu Abdissalam anahu la ajra lahu mutlakon. Kalau Ibnu Abdissalam mengatakan ketika ada niat ibadah disertai dengan ibadah lain, maka secara mutlak tidak akan mendapatkan pahala. Wa kalamul Ghazali huwa ad-dhahir. Sedangkan kalamnya Imam Ghazali ini lebih lebih jelas mendekati kebenarannya. Mungkin untuk bab wudu sampai di sini dulu. Wes pokoknya alon-alon asal kelakon. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.